dari jeda dulu lumayan. Ini kayak tarik tambang ini. Siap. Kebersamaan ya. Komando siapa komando? Ini apa? Squid Game. Ini yang paling ujung. Semoga elang ini semakin Bismillahirrahmanirrahim. Hop. semakin dia. Ini pengen terbang ya. Oh iya. Persiapan yang kedua, tadi silakan media untuk bersiap. 2, 1. Siap. Elang ini sebenarnya hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSJ Jawa Barat. Lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan, serta yang cukup luar biasa dari Taman Satwa Cikembulan, serta dukungan yang luar biasa juga dari Star Energy hingga terlaksananya pelepasliaran satwa ini ke habitatnya. Kok Cikembulan yang terpilih, Pak? Alasannya apa? Cikembulan yang berhasil terpilih untuk dititip peliharaan. Ya, kami kan melakukan pembinaan ya semua lembaga konservasi taman satwa. Kebetulan Cikembulan itu memiliki fasilitas yang mumpuni untuk bisa menampung satwa liar jenis elang. Lalu tersedianya sumber daya manusia termasuk medis veteriner atau dokter hewan yang punya pengalaman untuk merawat satwa elang ini. Sehingga kita menunjuk Taman Satwa Cikembulan untuk dijadikan tempat untuk penitipan rawat satwa ini. Selanjutnya melakukan rehabilitasi. Wah, kami berharap begitu karena Taman Satwa Cikembulan ini kita sudah yang pertama itu kita melepasliarkan macan ya, macan tutul. Nah, itu luar biasa sekali. Lalu mungkin karena pengalaman sebelumnya
lalu Star Energy menggandeng nih Taman Satwa Cikambulan untuk bisa menyatukan programnya. Karena kan Star Energy itu wilayah kerjanya itu ada di dalam kawasan hutan, khususnya berdampingan dengan area kawasan konservasi. Lalu ada satwa liar yang ada di dalamnya. Mereka merasa ikut secara beban moral untuk ikut program dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal KSDAE. Selanjutnya Pak, kerjasama antara LK umum seperti Taman Satwa Cikambulan dengan private sector seperti Star Energy ini, formatnya udah ada Pak dari Balai? Nah, kita nggak punya format seperti itu. Silakan dari LK umum atau LK khusus, bila mana ada yang mau bekerja sama terkait dengan dukungan, baik itu support untuk manajemennya ataupun pembiayaannya, silakan. Tapi secara kewenangan untuk satwa itu tetap berada di Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal KSDAE. Artinya Kementerian Kehutanan, Dirjen KSDAE memberi ruang banyak kepada LK dan private sector untuk melakukan kerjasama untuk program rilis atau rehab gitu. Ya, itu kita memberikan kebebasan kepada pengelola LK. Bagaimana mereka bisa mencari Private sector ya. Sumber dana atau dukungan dari private sector, ataupun saja ini ada toko buah misalkan, mungkin mereka bisa kerjasama untuk menyalurkan buah yang masih layak menjadi pakan satwa. Oke Pak, Pak Rudi Pak, gimana Pak? Ini kan ada perlakuan kata Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ageng ini diberikan paket hidup dulu. Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari Halpern dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih bahwa ini punya potensi. Jadi pada akhirnya kita menyesuaikan. Nah, kita sebetulnya kita sudah punya ininya nih rangkumannya. Tapi kita karena memang kita harus ada ini, kita sebagai mitra BKSDA, makanya inilah poinnya ini, ketika kita tahu elang ini berpotensi, ini luar biasa. Gitu. Tapi ketika ini ada poin ini, kemudian kita ada arahan, ada pembinaan, akhirnya apa yang kita lakukan ini ya ada semacam peluang gitu ya. Nah, ketika kita kasih pakan yang hidup, itu supaya memorinya itu nanti di alam itu kan dia memangsa juga pakan yang hidup. Jadi sudah terbiasa, terlatih. Jadi satwa yang akan dilepas liarkan itu kajiannya harus betul-betul, mulai dari kesehatannya, kemudian tadi ada indikator parameter lah, kayak ada nilai fishing grade kayak gitu, yang memang alam itu memang tidak segampangnya ini. Jadi kita melepas liarkan elang ini jangan kita spekulasi. Udah berapa kali dasar. Pak, kalau ini pelepasan? Kalau untuk elang, jenis elang mungkin kali ini luar biasa dengan disupport oleh Star Energy yang peduli akan lingkungan. Terima kasih juga untuk Balai Besar KSDA yang selama ini membimbing kami, sehingga ini waktu yang panjang ini bisa berhasil ya, ya. Jadi tahapan-tahapan untuk ini kita di elang baru. Sebelumnya kita memang pernah macam itu. Ya, saya berharapnya sih mereka liar sendiri lah. Ya, jangan dilepas liarkan, artinya jangan ditangkap. Pak, selain Ageng dengan Sukma ini masih ada juga elang-elang yang masih di Bapak yang siap dilepaskan gitu Pak, baik. nanti ke depan. Elang yang ada di saya itu lumayan banyak, kurang lebih ada 20 ekor lebih. Jadi nanti kalau misalkan memang ada potensi-potensi ke sana, nanti kita diskusikan kembali dengan Balai Besar KSDA, kita pindahkan, atau misalkan berpotensi, mari kita rehab. Makanya komitmen kita itu ada mulai dari rescue, rehab, kemudian rilis. Itu yang triple L itu kita nempel di Taman Satwa Cikambulan. Pas soal kerjasama dengan pihak lain dalam rilis ini, apakah kemungkinan dilakukan dalam jangka panjang Pak? Nah, harapan kami seperti itu, karena ketika kita melakukan suatu kegiatan konservasi, kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dengan kerjasama Star Energy luar biasa. Jadi kita ada poin-poin yang memang kita istilahnya ada kelemahan di sini. Ketika kita bekerja sama dengan perusahaan Star Energy ini, tutupilah Star Energy. Jadi Satwanya gitu. Nah, tetapi berbeda nih di Taman Satwa Cikambulan ini, mereka menunjukkan ada
ada keinginan untuk melakukan kegiatan konservasi, salah satunya pelepas liaran gitu ya. Nah, hal inilah yang membuat kami tertarik untuk mendukung ya kegiatan dari Cikembulan ini bersama BBKSDA Jawa Barat seperti itu. Nah, dukungan yang kami lakukan ini ada beberapa hal ya. Untuk seremonial ini kami support lah seperti itu ya, dan untuk logistik seperti itu ya. Nah, kemudian itu lihat dari kandangnya ya. Kandang itu kita gunakan tim kami sendiri ya. Kita punya tim yang biasa menggunakan scaffold gitu, untuk membuat perancah ya. Kita biasa gunakan untuk maintenance peralatan di kantor gitu, di pembangkit listrik. Terus kalau pikir, kayaknya bisa nih ya kita gunakan prinsip scaffold ini untuk membuat rangka kandangnya, sehingga kita berdayakan tim scaffolder tersebut untuk membuat rangka ini juga gitu ya, yang kemudian ini dimodifikasi juga oleh teman-teman BKSDA untuk membuat tutup kandang dan selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya ini kandang habituasi betul sekali Pak. Bisa dibuat jangka panjang seperti itu ya. Seperti itu Pak. Jadi belum, tapi kami ada wacana. Tapi ini bisa menambah keanekaragaman hayati ya di kawasan Star Energy. Oh ya jelas, iya itu yang sebelumnya kami sampaikan ya, bahwa Star Energy Geothermal Darajat ini beroperasi di kawasan Taman Satwa Gunung Papandayan, area Taman Wisata Alam Kawah Darajat gitu ya. Nah, kemudian tentu di sini lengkap dengan flora fauna yang berada di lokasinya, dan kegiatan pelepas liaran ini tentu akan mempertahankan dan menambah keanekaragaman hayati di ekosistem Taman Wisata Alam tersebut. Kerjasama ke depan juga dalam konteks itu bisa ya Kang? Iya, saat ini kita menjajaki untuk jangka panjang.